Tapi kita mau lanjut daripada kajian tafsir ya. Suratul Kahfi ayat 47 yang hari ini insyaallah kita akan bahas sampai ayat 49. Maka karena ini ayat yang baru, seperti biasa kita ambil barakah untuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa sayyiduna wa khaliquna wa raziquna minasyahidin wa lahu minadz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menguraikan kepada kita tentang kehinaan dunia ya. Pada pertemuan yang lalu kita jabarkan, kita uraikan sebagaimana Allah berikan kepada kita perumpamaan tentang dunia yang sifatnya ini tidak abadi, sifatnya sementara, dan kita tahu akhir dari hidup kita semua akan kembali kemana? Tidak lain tidak bukan adalah akhirat. Tetapi sebelum kita berjumpa dengan akhirat, kita perlu tahu bahwa kita itu akan mendapati satu hari di mana hari itu adalah hari yang pasti. Ini layaknya kematian itu pasti, maka hari ini juga pasti. Hari apa itu? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Kita percaya kalau kematian itu pasti datang. Seperti itulah rasa takut kita untuk berjumpa dengan kematian. Harusnya kita pun juga memiliki rasa takut yang sama saat kita membayangkan bagaimana perihal keadaan kita di hari kiamat. Bahwa sesungguhnya apa yang Allah katakan di dalam ayat-ayatnya yang menyangkut tentang hal ihwal keadaan orang-orang di hari kiamat itu bukan cuman omongan belaka, tetapi itu sesuatu yang pasti, yang mana kita diminta untuk memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Maka di sini Suratul Kahfi selanjutnya Allah memberitahukan kepada kita tentang gambaran seperti apa keadaan manusia tatkala dikumpulkan pada saat itu di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Apa kata Allah? Ingatlah pada saat kami perjalankan gunung-gunung. Maksud makna diperjalankan nusayyirul jibal artinya apa? Nanti gunung-gunung ini sama Allah diluluh lantakan. Gunung ini dihancur leburkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa besarnya peran kekuasaannya Allah. Yang hari ini Allah bisa buat gunung begitu menjulang, tinggi, besar, terlihat kokoh. Tetapi ada tetapinya, pada saat datang hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat gunung itu bertebaran layaknya debu yang bertebaran. Sebagaimana dalam surat Kahfi kan kita bahas itu di surat Kahfi kan di jibalu bassa fakanat haba'an membatha. Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran kita nanti gunung-gunung itu semuanya bakal apa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia bakal jadi apa? Haba membatha.
Dia kayak debu beterbangan. Masya Allah. Kebayang gunung yang sebesar itu hari ini kalau kita pergi ke daerah-daerah pegunungan, kita akan temukan gunung itu gedenya kayak apa. Iya kan? Gunung itu besarnya kayak apa. Tapi subhanallah, kayaknya hari itu gunung gak ada artinya. Karena semuanya sama Allah dibuat begitu mudahnya dihancurkan olehnya. Allah bilang, gunung-gunung yang kamu lihat sekarang nanti bakal kami perjalankan. Nanti gunung gerak dari tempatnya. Kalau kita hari ini lihat gunung kayaknya kokoh ya, ada gempa, ada apa, gunung nggak kenapa-napa, paling cuman ngejatuhin bebatuannya aja sedikit. Dan sekalinya dia ngamuk, dia muntahin isi perutnya, gunungnya mah tetap ada. Iya kan? Sebegitu kokohnya. Tapi Allah kasih gambaran wa yauma nusayyirul jibal. Kayaknya di kepala kita mikir gunung jalan tuh gimana? Pohon kecabut dari akarnya aja susah untuk pohon yang apa? Sudah tua gitu ya. Kalau pohon kecil mah dicabut mah gampang. Tapi kita ngebayangin pohon tua dicabut akarnya gimana? Nggak ada yang bisa nyabut pohon tua akarnya dicabut, nggak ada yang bisa. Saking merasa kita saking kuatnya. Tapi Allah punya kuasa. Gunung itu dengan mudahnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan nampak apa? Wataral arda barizah. Saat itu kamu baru sadar kalau bumi itu ternyata rata. Baru kita nyadar ternyata bumi ini rata. Selama ini orang bingung, yang satu bilang bumi bulat, bumi begini. Ya, sama Allah nanti ditunjukin nih, bumi itu rata. Jadi begitu gunungnya dihancurkan, dilululantakan sama Allah, gunungnya dibuat bertebaran seperti debu, artinya hilang gunung itu, tak ada lagi wujudnya. Saat itu kamu akan melihat bentangan dunia ini yang begitu sangat luas. Namun saat itu kamu nyadar, bayangin ya kalau kita di hamparan, lapangan besar, gak ada bebatuan, gak ada gunung, gak ada apa, gak ada penghalang apa-apa. Yang kamu lihat di situ apa? Kamu cuma bakal ngelihat manusia-manusia yang saat itu semuanya dikumpulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Falam nughadir minhum ahada. Satupun orang tidak akan tidak melewati tempat itu, pasti mereka akan berkumpul di situ, siapapun dia. Siapapun dia. Falam nughadir minhum ahada. Seluruh manusia kamu mau lihat dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti dikumpulin sama Allah di satu tempat. Mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, semuanya dikumpulin. Orang dari zaman awal sampai akhir, semuanya sama Allah dijadikan satu. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah an-nisa war rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Faqala al-amru ashaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd. Ya, Sayyidah Aisyah pada saat Nabi SAW mengisahkan tentang ayat-ayat yang turun keadaan orang-orang di hari kiamat, Sayyidah Aisyah itu ya, mendengar Rasul SAW bersabda, yang mana Nabi katakan, pada hari kiamat nanti semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang bulat. Ghurla, artinya kebanyakan dari mereka laki-lakinya tidak terkhitan. Alhamdulillah. Saat itu aku pun bertanya, kata Sayyidah Aisyah bilang, aku bertanya, qultu ya Rasulullah, an-nisa war rijalu jami'an yanzur ba'dhum ba'd. Ya Rasul, kalau semua orang dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat itu dengan tidak mengenakan sehelai pakaian pun, bagaimana keadaan laki dan perempuan? Apakah mereka dikumpulkan jadi satu? Lelaki dan perempuan dijadikan satu, mereka saling melihat satu sama lain. yakni yang laki melihat auratnya perempuan, yang perempuan melihat auratnya laki-laki. Kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, keadaannya di hari kiamat itu lebih besar
Orang tidak akan ambil berat tentang melihat auratnya si fulan, auratnya si fulan. Kenapa? Karena mereka sendiri sedang berada dalam ketakutan untuk perihal hidupnya sendiri. Al-amru asyaddu min hadha. Perkaranya lebih besar daripada itu, hai Aisyah. Kalau kamu di sini ngebayangin gimana kita punya tubuh dilihat sama orang, masalahnya kata Rasul di sana kondisinya lebih berat daripada kamu ngurusin melihat satu sama lain di antara kamu. Gimana enggak? Kita bisa lihat al-wildanu shibah, anak kecil beruban. Pernah nemu anak kecil ubanan? Tapi pada saat datangnya yaumul qiyamah, anak kecil beruban. Min syiddatul faza', dari rasa takutnya dengan keadaan yang dilihat, keadaan yang mereka jumpai. Alhamdulillah, nasallallahu salamu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, ya, setiap orang dari mereka pada hari itu punya urusannya sendiri yang menyibukkan, ya, urusan itu menyibukkan diri mereka. Kenapa? Mau nunjukin inilah kepastian tentang keadaan orang di hari kiamat. Ini gak ada halnya remeh. Makanya kenapa kita butuh banget sama Nabi? Kenapa kita diminta dekat sama Nabi? Kenapa kita disuruh perbanyak sholawat kepada Nabi? Keadaannya tidak seringan itu, keadaannya tidak seremeh itu. Dan tidak ada yang paling mampu menolong kita, menyelamatkan kita melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kalau mau pede sama amal kita seberapa? Tapi kalau mau pede punya Nabi Muhammad, kita pede di tempatnya. Gitu. Oh, saya pede karena Nabi saya Nabi Muhammad. Ya, pedenya kamu punya Nabi lebih nyelamatin kamu daripada kamu pede sama amalmu sendiri. Nah, amalnya kita nggak ada yang tahu. Tapi kita insya Allah jika wafat masih mempercayai Nabi kita adalah Nabi, kita masih punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang baik, insya Allah pada saat kita dibangkitkan setidaknya kan ini kita sudah memiliki satu pegangan yang kuat yang nantinya akan memberikan kita syafaat pada hari yang Allah katakan itu hari yang sangat menakutkan. Falam nughadir minhum ahada. Artinya siapapun dari kita, mau dia orang alim sampai orang yang paling fasik sekalipun, itu dikumpulin ini. Nggak sempet, ya, nggak sempet apa? Nggak sempet yang misalnya alim itu ngerasa, wah ini yang fasik dulu di dunia saya ketemuin. Nggak sempet, dia nggak sempet nginget itu semua. Karena keadaannya semua mikirin nasibnya Bayangin, ibu bisa lupa sama anak, istri lupa sama suami, suami lupa sama istri. Keadaan seperti apa ini? Ya, melihat tragedi kecelakaan yang terjadi beberapa hari ya kemarin ya. Saudara-saudara kita kaum muslimin dari Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umroh, ya, dari Madinah menuju Mekah bisnya terguling, kecelakaan lah walhasil, terjadi insiden, meninggal dunia 6 orang, ya. Salah satu dari yang meninggal itu istrinya, suaminya selamat, istrinya meninggal. Pada saat kita baca tajuknya nih, itu kan suaminya tidak sempat menyelamatkan istrinya. Karena suaminya lebih dulu loncat atau lebih dulu apalah katakan gitu. Oke, dari sini kita ambil satu cuplikan. Ini baru keadaan di dunia. Pada saat dimana insting manusia bisa nyelamatin diri, maka dia akan nyelamatin dirinya dulu kan. Pada saat itu katakan keadaannya sangat membuat orang itu bimbang, gelisah dan lain sebagainya. Syafi'i, panitia mana? Ada yang sholat salah madhabnya? Kasih tahu saya, maaf. Iya.
dari situ biarin aja, itu dari urusan sama panitia. Keadaan manusia saat dia mendapati satu situasi di mana dia dibenturkan oleh satu kejadian, satu keadaan di mana keadaan itu mukhif, menakutkan, maka otaknya akan terjeda sejenak. Dia nggak ingat sama siapa-siapa. Begitu dia sudah keluar dari zona itu, keluar, dia baru teringat istri, anak, atau siapapun itu. Hukumnya seperti itu. Yani keadaan kita nggak bisa salahin. Gimana sih kamu suaminya kok lupa sama istri? Enggak, itu sudah seperti itu keadaannya. Yani manusia dikasih sama Allah akal, di mana akalnya itu kalau mereka sedang mengalami satu bahaya mendekat, otomatis instingnya itu loncat, instingnya kabur, instingnya itu lari. Kan gitu, instingnya kabur, instingnya lari. Dia nggak ingat. Begitu dia sudah lari, dia baru ingat ada anak yang ketinggalan di rumah, atau mungkin ada istri yang ketinggalan di rumah. Begitu. Hanya segelintir orang yang saat keadaan mukhif seperti itu, keadaan menakutkan begitu, dia masih bertahan di tempatnya demi menyelamatkan orang. Itulah yang disebut dengan pahlawan-pahlawan. Kan gitu hebat ya. Mereka di tengah mara bahaya, di tengah bencana, di tengah apa, dia tetap berdiri mau nyelamatin orang. Ini kan orang langka kalau kayak gini. Tapi kita nggak mau bicara mana si superhero ini ya. Keumuman kita seperti itu. Jadi kalau seumpamanya pada hari kiamat diberi gambaran likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, nanti semua orang punya kesibukannya masing-masing karena mereka sedang berada di titik ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Mereka berada di ketakutan yang sangat luar biasa sampai mereka lupa ayahnya, lupa ibunya, lupa anaknya, lupa semuanya. Mereka nggak sempat. Saya mau bilang, ibu-ibu kalau kita lagi dalam keadaan ketakutan seperti itu, misalnya naudzubillah, semoga Allah jaga, ada kejadian kebakaran di satu tempat, sempat kita liatin si ini pakai baju ini, si ini begini. Kita nggak sempat ngelihat orang, kita nggak sempat, yang kita cuman sempat pikirin keadaan kita dulu. Dan itulah keadaan di antara yang paling menakutkan di sini, tidak ada yang lebih menakutkan daripada keadaan di sana. Dan pada saat bertemu dengan keadaan yang menakutkan seperti itulah kenapa manusia akan terkesan lebih egois daripada biasanya. Mereka akan dengan angkuhnya, dengan sombongnya, mereka bukan begitu, tapi mereka takut. Bahkan sekelas para nabi dari penolakan, kalau kita pikir mana mungkin Nabi Adam nolak, kita mikir nggak? Wahwa abuna, dia bapaknya manusia, nggak mungkin dia nolak anaknya, nggak mungkin dia nolak cucu-cucunya. Tetapi di masa itu sampai hati akhirnya dia harus menolak. Begitu juga Nabi Nuh. Dia dakwah 1000 tahun, dia berusaha mati-matian ngajakin kaumnya, kan gitu. Sampai ada kaum setia yang ikut, kan gitu istilahnya. Kaum setia yang ikut di dalam bahteranya. Kalau kita bilang sudah setia banget gak? Setia banget itu kaumnya, yang sedikit itu. Terus tiba-tiba kaumnya datang, selamatkan kita, selamatkan kita. Jawabannya nafsi-nafsi. Kebayang? Jawabannya nafsi-nafsi. Kok sampai hati kita kalau mikir, kok bisa? Iya, al-amru asyaddu min hadza. Levelnya Nabi aja minta sendiri-sendiri. Satu Nabi yang kalau kita bilang memang sudah di luar batas. Ini kalau disebut superhero udah nggak lagi bisa ada kata superhero untuknya. Kenapa? Karena di situ satu-satunya Nabi yang cuma bilang ana laha. Aku ada untuknya, aku ada untuknya. Berarti di tengah masa ketakutan seperti itu seolah Nabi rela menghandle ketakutan itu demi memberikan ketenangan kepada seluruh umatnya. Ini kalau kamu lihat ada seorang ibu di tengah anaknya yang sedang ketakutan, ibunya itu seolah-olah
menaungi, memberikan ketenangan. Gak apa-apa nak, ini cuman begini aja nak, ini cuman. Padahal kalau ditanya ibunya, cuman Allah yang tahu rasa takutnya yang sedang dialami sang ibu. Tapi ibunya ingin memberikan ketenangan bagi sang anak, maka diabaikan semua rasa takutnya itu. Kalau kita bayangin Nabi Muhammad SAW di masa itu, apapun yang dirasa oleh para manusia, para anbiya wal mursalin, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, kebimbangan mereka, semua seolah-olah ditekan oleh Nabi hanya ingin memberikan ketenangan bagi kita. Emang itu sifatnya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, Allah jadiin kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana pada saat itu kalau kita lihat baiknya rahmat Nabi yang sangat-sangat luar biasa, itu sudah lebih dulu diawali oleh Nabi saat Nabi Muhammad itu hidup di dunia. Nabi itu nggak sampai hati bikin orang ngerasa ketakutan, ngerasa kebingungan, nggak, bahkan binatang pun dibikin sama Nabi jangan sampai ngerasain takut darinya. Masya Allah, tabarakallah ya. Nabi sedang jalan mau menuju medan peperangan, di tengah-tengah rombongannya Nabi dengan pasukan ini sedang berjalan bareng-bareng ya. Tiba-tiba Nabi temuin ada anjing dengan anak-anaknya gitu. Anjing dengan anak-anaknya, yang mana anak-anaknya yang tadi lagi main loncat-loncat, ngelihat ada pasukan berjalan, anjingnya tuh ngeringket ya, ketakutan, mendekat kepada induknya, lalu kemudian induknya itu seolah menenangkan anjingnya. Rasulullah minta pasukan semua berhenti. Kata Rasulullah, lewat sana, jangan bikin anak anjing ini ketakutan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad. Kalau anak anjing aja dijagain sampai gak boleh ketakutan, ya Allah, gimana umatnya? Gimana kita? Masya Allah. Jadi satu-satunya emang kenikmatan yang gak bisa diganti dengan apapun juga itu emang karena kita ini umatnya Nabi. Kita merasa beruntung karena kita umatnya Nabi. Subhanallah ya. Wahakadha. Dan begitulah keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa uridu ala rabbika saffa. Kalau kita lihat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa pada saat itu seluruh manusia dihadapkan kepada Allah. Uridu ala rabbika. Manusia ini semua menuju ke mana? Allah. Saffa. Kamu bisa bayangin semua saat itu berbaris. Jadi bukan kerumunan gitu, enggak, tapi ini berbaris. Kata para ulama sebagian bilang berbarisnya itu layaknya berbarisnya para prajurit, ya, para prajurit yang siap menerima titah dari panglimanya, dari rajanya. Jadi semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya apa? Hidup kayak kita pertama kali diciptakan di dunia ini, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Saat itu pun tidak sehelai pakaian pun dikenakan oleh kita, dan semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin memberikan lagi penekanan kepada mereka yang tidak percaya dengan hari akhir. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang ke sini dalam keadaan apa? Kayak kamu pertama kali saya datengin pertama ke dunia ini. Kita datang keluar dari rahim ibu kita, ada bajunya apa enggak? Seperti itulah keadaan kita saat itu dihadirkan Allah di dunia ini. Kembalilah kita saat itu menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dalam keadaan seperti itu juga. Awwala marrah bal za'amtum alla naj'ala lakum mau'ida. Kata Allah, ini semua aku berikan pemaparannya kepada kalian. Ada yang disebut dengan hari hisab, ada yang disebut dengan hari akhir, yang disebut dengan hari kiamat. Tapi kamu semua ngira
Enggak ada hari itu. Bal za'amtum alla naj'ala lakum mau'ida. Seolah-olah kamu bilang, itu tuh kapan? Sudah lama. Enggak tahu. Belum tentu benar. Belum tentu. Allah seolah-olah ingin menekankan, ya, yang kamu duga-duga itu tidak ada. Kutunjukkan kepadamu akan adanya hari ini. Allah mau tunjukin. Pada saat itu apalagi? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin mushfiqin mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hari itu setelah Allah kumpulkan semua berbaris-baris, Allah tekankan lagi tentang mengingatkan kita akan janjinya selama di dunia. Allah kemudian mengingatkan kita hari itu kitab catatan amal kita semua diletakkan, ditaruh. Kamu bakal lihat, kamu bakal baca catatan amal kebaikanmu sendiri. Baik buruknya, kecil besarnya, kamu bakal lihat semuanya. Dan pada saat itu kamu akan lihat apa? Fataral mujrimina mushfiqin. Kau akan dapati orang-orang yang berbuat amal buruk, mereka pelaku kemaksiatan, orang-orang yang berbuat dosa selama di dunia, mushfiqin, mereka akan ketakutan. Karena melihat perbuatan mereka sendiri, ada semua catatannya di dalam buku catatannya itu. Jadi orang baca, nge-review kehidupannya sendiri. Mereka merewind proses perjalanan kehidupannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala beri catatannya itu, dan mereka diperlihatkan oleh Allah semua perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Kenapa? Karena ternyata semua catatan buruknya ada di sana. Lembaran berambaran berisi keburukan-keburukannya, semua catatannya ada di sana. Maka Allah katakan, fataral mujrimin. Kamu bakal lihat mereka pendosa itu yang berbuat dosa, musyfiqin mimma fih. Begitu mereka baca, mereka ketakutan, mereka gemeteran, mereka begitu merasakan kekhawatiran, seraya mereka berkata wa yaqulu. Ini para pendosa bilang apa? Ya wailatana, betapa celakanya kami ini, alangkah ruginya kami ini, karena kami dulu di dunia melampaui batas. Namun apa gunanya ucapan di sana? Ternyata mereka berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka bilang, buku apa ini? Buku yang mencatat semua perbuatan kami, perbuatan dosa, baik kecilnya maupun besarnya. Enggak ada yang kelewat sedikit pun. Semuanya tercatat dengan rapihnya. Ya, selama ini kita hidup di dunia, kita lupa sama Raqib Atid. Padahal Raqib Atid senantiasa menyertai kita. Ucapan pun di Al-Quran ada catatannya. Kita sebagai anak gak boleh ngomong uffin sama orang tua. Kenapa itu ada sampai penjabarannya sedetail itu? Karena pun akan ada catatannya. Ada hurufnya itu? Tahu lah. Ada hurufnya enggak? Semua ada tulisannya. Mau gimana reaksi kita? Reaksi keberatan, reaksi enggak nyaman, semua ada. Mali hadzal kitab. Ini buku apa? Semua catatan baik itu kecil ataupun besarnya, illa ahsaha, semuanya sama Allah dicatat. Maka di situ Bapak Nur pernah bilang apa? Ketawa senyummu, ya, sampai ketawamu yang besar, dahka, terbahak-bahak, semuanya tercatat tanpa ada satu huruf pun yang terlewat. Semuanya tercatat. La yughadiru saghirah wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, sekarang catat yang baik-baik, ucap yang baik-baik, lakuin yang baik-baik, karena ternyata semua itu akan hanya membawa kita pada penyesalan.
saat kita jumpai dari catatan amal kebaikan kita selain daripada kebaikan. Kita hanya akan menangis, menyesal seraya berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Yang mana semua orang akan melihat perbuatan mereka tercatat dalam bukunya masing-masing. Apapun yang mereka lakukan semuanya hadir di depannya, ada di hadapannya, ya. Baik itu ucapannya, baik itu tutur katanya, baik itu perangainya yang dia perbuat selama ini, semuanya ada dengan rapihnya dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalammu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tuh enggak zalim. Artinya apa? Semuanya bakal betul-betul kamu jumpai. Tidak ada yang tertinggal, mau kecilnya mau besarnya, kamu bakal dapatin semuanya tertulis, dan Allah tidak menzalimi seorang pun juga. Nggak ada yang kelewatan. Ini dulu saya pernah ngaji tapi kok nggak ada. Itu nggak ada. Nggak bisa ente ngomong kayak gitu. Karena semuanya ketulis. Saya waktu itu pernah hadir kajian, nggak ada. Kalau memang hadir, enggak. Saya dulu pernah ngasih, kalau memang ngasih catatannya pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Hukumnya Allah atas apa yang Allah akan janji untuk memberikan kepada kita ganjaran, keadilan mutlak. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Jadi kadang-kadang kalau manusia di dunia ini suka bilang gini, dunia ini enggak adil ya. Dunia memang enggak adil. Tapi Allah adil. Kalau kamu bicara dunia enggak adil. Kadang-kadang ada orang baik hidupnya susah. Tapi apakah Allah enggak adil sama dia? Allah mah adil. Orang susah tidak diperlakukan dengan sebaiknya, itu hukum dunia. Hukum Allah, semua siapapun dari kita yang di dunianya merasakan kesulitan, Allah punya balasan. Kan gitu, ada balasannya. Misal contohnya ada orang hari ini datang kajian, dia datang dengan menempuh jarak yang cukup panjang, atau mungkin di tengah-tengah dia berjalan tahu-tahu diguyur hujan. Ini basah bajunya. Habis basah badannya, habis bajunya basah gitu ya. Kamu kira Allah zalim enggak? Allah enggak zalim. Allah punya catatannya. Allah tahu perjuangannya, dan enggak mungkin Allah kasih ganjarannya sama saya misalnya yang bawa datang naik mobil, sama enggak sama ibu-ibu yang jalan? Bisa jadi ibu pahalanya lebih besar dari saya. Iya. Saya enggak kena, ustazah kena hujan, ustazah enggak kena hujan. Mobilnya yang kena hujan. Ustaznya kena hujan, ustaznya enggak kena hujan, tapi ibu-ibu yang jalan, turun angkot, naik angkot, harus keluar dari stasiun kereta, harus turun dari busway, kemudian harus nerobos adanya hujan, harus neduh, kemudian lepek-lepek tetap harus hadir duduk di kajian. Allah enggak tahu itu semua? Allah tahu. Layaknya semua kebaikan sekecil apapun itu Allah tahu, begitu juga setiap keburukan. Ini kita nggak sengaja pernah nyinggung, nyakitin, ngelukain perasaan orang, ya, atau mungkin pernah mengucap kata-kata yang kitanya aja mungkin udah lupa, nggak ngeh. Bisa jadi masa sih begitu aja begitu aja tersinggung. Nah, kan kadang-kadang orang-orang nggak suka dibikin tersinggung, tapi juga nggak terima kalau ada orang yang tersinggung karena dia. Jadi pada saat ada orang tersinggung dengan kata-katanya, ya elah segala begitu aja pakai tersinggung. Lah hati mah hati orang ya. Pada saat orang tersinggung, terlepas dia orangnya baper atau enggak, kan yang baper dia, yang tersinggung dia. Yang perlu belajar kan kita, yang nyinggung. Betul apa enggak? Nah di situ pada saat kita nganggep perasaan saya ngomongnya biasa aja, emang itu nyinggung. Di situ pun ada catatannya. Di situ pun pasti atas setiap perbuatan dari pelaku maksiat
pasti juga akan menemukan keadilan Allah di balik perbuatannya itu semua. Allah itu adil dan Dia hakim yang tidak pernah berbuat kezaliman. Dia catat semua catatan kebaikan kita, Dia catat semua catatan keburukan kita, karena Allah tidak mau tidak berlaku adil. Maka fase dari hari kiamat itu hisab. Yani dari catatan itu kemudian adanya kita berjumpa dengan hisab, yang mana Allah akan timbang semuanya, yang kemudian diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita perbuat, Masya Allah ya. Apapun kebaikan yang kita perbuat, di situ kita perlu sama-sama merenung. Kenapa? Karena ternyata kebaikan-kebaikan kita nggak cukup dibanding dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua orang akan menemukan fase di mana dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu kayak softnya barisan sholat, nungguin panggilan. Satu persatu ditanya. Kakinya seorang hamba tidak akan bergerak sampai dia ditanya an arba, an umri fima afnah. Pertama dia ditanya umurnya, selama dia hidup dikemanain aja, udah berbuat apa aja. Ya, umurnya dikasih 30, 40, 50, 60, ngapain aja, itu ditanya. Belajar, nuntut ilmu, berapa tahun, itu semua ditanya. Kemudian hartanya, dari mana didapat dan untuk apa dia buang, untuk apa dia gunakan. Masya Allah, itu bakal ditanya. Begitu juga jasadihi, tubuhnya ini, ya udah umur kesempatan tubuh, ya Allah kasih sempurna, tangan, mata, telinga, kaki. Ini juga bakal Allah tanya, matamu kau gunakan untuk apa? Telingamu kau gunakan untuk apa? Tanganmu kau gunakan untuk apa? Kakimu kau gunakan untuk apa? Semuanya gak akan lepas dari pertanyaan itu. Ya Allah, bakal ditanya sama Allah. Tubuhnya itulah kurang lebih daripada pertanyaannya. Masya Allah. Dan semua akan ditanya, akan bertemu dengan yang namanya disebut hari Yaumul Hisab. Makanya disebut itu kan hari kiamat, salah satunya namanya adalah hari hisab. Harinya semua perbuatan kita diperhitungkan. Masya Allah. Dan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yunadi yawmal qiyamah bi sautin rafi'in ghairun fadhi. Ya ibadi, anna Allah la ilaha illa ana. Katanya nanti sungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil hambanya itu dengan suara keras tapi tidak kasar. Artinya suaranya lantang, ya, terdengar oleh semua hambanya, tetapi tidak kasar didengar oleh kita. Ini panggilannya berarti panggilannya bukan panggilan marah. Apa yang Allah ingin? Ya ibadi, Allah panggil kita dengan seruan, wahai hamba-hambaku, inni anallah, la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, zat yang patut kalian sembah. La ilaha illa ana. Saya, ana arhamur rahimin, wa ahkamul hakimin, wa asra'ul hasibin. Allah tekankan, akulah zat yang maha pengasih, maha penyayang, ahkamul hakimin, zat yang maha benar untuk semua perhitungannya. Ya, kalau Allah sudah hitung, sudah menghukumi, sudah yang paling benar. Wa ana asra'ul hasibin. Allah juga yang bilang, saya ini adalah yang paling cepat di dalam apa? Memperhitungkan semua dari kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Allah nggak pernah, kalau kita lihat hari ini orang bekerja, ngitung, kadang-kadang tuh suka dilelet-leletin gitu ya. Urusan bisa kelar 1 jam jadi 5 jam.
Ya, zalim enggak? Zalim. Orang-orang yang kerja kayak gitu zalim. Orang bisa proses sekian malah diulur-ulur waktunya. Itu zalim. Enggak boleh orang kerja dengan cara kayak gitu. Siapapun dari kalian yang bekerja, kalau kerjaan itu bisa dituntaskan 1 jam, 1 jam yang dituntasin. Kerjaan itu bisa dituntasin setengah jam kamu tuntasin. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu, karena bikin orang menanti dan menunggu. Itu zalim. Diulur waktu. Berapa banyak orang yang kerjanya kayak gini? Mereka zalim. Makanya Allah katakan wa ana asraul hasibin. Saya kalau ngitung, ya, mau ngehisap orang, saya yang paling cepat ngehisapnya. Enggak pakai ditunda-tunda, enggak pakai dilambat-lambatin. Ya ibadi, la khaufun 'alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hambaku, dipanggil lagi. Tidak perlu takut hari ini. Kalian juga tidak perlu bersedih. Masya Allah. Sempat-sempatnya ahdiru hujjatakum. Kata Allah, silahkan bawa argumen-argumen kalian masing-masing. Wa yassiru jawaban, kata Allah bilang, mudahkan jawabannya. Fa innakum mas'ulun muhasabun. Karena sungguhnya kalian bakal ditanya, bakal dihisab atas semua perbuatan kalian. Ya malaikati agimu ibadi sufufan ala atrafi anamil aqdamihim lil hisab. Kemudian Allah bilang kepada para malaikat, wahai para malaikatku, bariskanlah para hambaku dalam beberapa barisan dengan berdiri di atas jari kaki mereka untuk dilakukan perhitungan. Berdirinya di atas apa? Jari kakinya, bukan telapak kakinya. Berdiri di atas jari-jari kaki mereka untuk melakukan perhitungannya. Jinjit. Dan seperti itulah keadaannya. Orang akan berjinjit. Sayyidah Aisyah dulu waktu dengar Nabi menyampaikan beberapa hadisnya, kisahnya tentang keadaan hal ihwal orang-orang di hari kiamat, mereka dalam keadaan jinjit, saling menjinjit, nggak ada yang sempat benar-benar bisa napak kakinya, ya, mereka saling berjinjit sampai kata Nabi satu kakinya itu ada ditindih 70 kaki di atasnya, dan satu kakinya lagi itu nindih 70 kaki di bawahnya. Artinya walaupun berbaris keadaannya sesak, keadaannya sesak. Semua orang berdatangan menuju tempat di mana mereka dihisab tanpa mengenakan pakaian, tanpa harta, tanpa anak, layaknya mereka saat pertama kali dilahirkan di dunia. Semua buku catatan mereka disodorkan, semua amal perbuatannya tercatat, mau dosanya, mau kebaikannya, mau itu dosa kecil, mau itu dosa besar, sampai kebaikan kecil, sampai kebaikan besar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, mau itu seberat biji sawi, akan ada semuanya timbangannya, nilainya. Semuanya tercatat, tidak ada yang terlewat. Semoga Allah jaga kita semua. Allah selamatkan kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ada Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Dan di situ kan Allah beri gambarannya, ya. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat pendek, singkat. Mereka temukan semua amal kebajikannya ada di sana. Nah, dia baca, ya, dia baca amal buruknya, dia juga baca amal kebaikannya. Jadi Allah ingin melihatkan kepada kita semua perbuatannya, hingga sampai ketika orang-orang yang ngelihat gitu, ya, ngerasa amal baiknya itu cuma sedikit yang kecatat. Kenapa Allah nggak kasih gambaran di sini? Mana yang keadaannya orang-orang yang punya catatan amal baik? Enggak. Karena Allah mau bikin, ya,
nanti mereka merasa amal baiknya sedikit. Kenapa? Karena yang pertama mereka lihat amal buruknya. Ya. Pada saat mereka lihat itu orang-orang mukmin ya, mereka temukan dulu mereka melakukan kebaikan ini, Allah perlihatkan semuanya. Sampai ketika mereka ngerasa amal baiknya kok sedikit, ya, amal baiknya kemana? Kok perasaan saya banyak ngerjain ini, ngerjain itu, perasaan doang. Ya kayak kita, perasaan udah banyak banget zikirnya, perasaan udah banyak banget ngajinya, perasaan aja. Gitu ya. Mereka orang-orang beriman, mereka akan temukan nanti di buku catatannya, ternyata Allah SWT sudah lebih dulu mengampuni dosa-dosanya. Ya, yang kemudian Allah SWT ampuni dosanya dan golongkan dia menjadi ahli surga. Dia menemukan ya para sahabatnya, orang-orang muslim sesama golongan mukminin, ya, mereka dipertemukan sama Allah SWT dalam pertemuan yang sangat menyenangkan, menggembirakan. Itu adalah puncak harapan kita bisa berada di bawah panji Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang kafir dipanggil, nih buku catatan kamu. Pakai apa dikasih? Tangan kiri. Buku catatan dikasih pakai tangan kiri. Kemudian bukunya terlipat. Ada lagi yang diletakkan di belakang punggungnya. Ada lagi yang dilingkarin di lehernya. Masya Allah. Nah, itu sebagaimana yang Allah SWT berikan beberapa gambaran di dalam Al-Quran. Mereka akan melihat apa yang mereka dapati. Mereka gak dapati amal baik, yang mereka dapati cuma amal buruknya. Ya. Dia yang nemuin semua amal buruknya tercatat rapi di sana, dan inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita senantiasa dituntun dan dibimbing untuk mengerjakan ketaatan, amal kebaikan, ya, dan kita bisa terus diarahkan untuk mendekatkan diri kita dari waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka ini kesempatan-kesempatan besar layaknya kita yang masuk ya di hari-hari sekarang, di momen-momen yang begitu luar biasa. Saya suka ingetin, ayo Bu, sedekah, infak walau dengan bilangan yang nominalnya tak seberapa, tetapi jangan bikin diri kita tidak terkelompok orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Ayo, apalagi sholat berjamaah, sholat sunnah, atau mungkin ngerjain kebaikan-kebaikan lainnya. Ayo, yang penting kebaikan itu kau lakukan. Walau mungkin belum bisa kau istiqomahkan, tetapi setidaknya ada catatan kebaikan-kebaikan itu yang kita lakukan selama di Ramadan ini. Kenapa? Karena besar pahalanya. Mereka kan diingetin, kalau masuk Ramadan ambil amalan-amalan yang kecil tapi mengandung banyak pahala. Kecil tapi mengandung banyak pahala. Di antaranya apa? Itu ratib yang kita baca. Jangan Ramadan kita disibukkan tarawih sampai lupa baca ratib. Ibu-ibu yang pada pulang nih dari majelis kita, pulang dari habis tarawih di jalanan, daripada ngobrol mending ngeratib sambil baca ratib. Itu ratib kan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ada semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Amalan-amalan itu dikumpulin sama sahibul mu'allif Imam Al-Haddad Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kecil tapi punya segudang pahalanya. Itu ratib dibaca. Ratib, wirdul latif, ingat di situ ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sayyidul istighfar. Mungkin kita enggak benar-benar faham gitu ya. Kita baca-baca aja taunya wirid. Nah, makanya pentingnya kita kadang-kadang belajar biar faham bagaimana meresapi apa yang dibaca oleh kita sendiri. Baca ratib nikmatnya kayak apa?
baca wirdul latif nikmatnya kayak apa, itu jangan ditinggal. Amalan-amalan kita yang istiqomah, yang rutin. Minu diantaranya juga, kenapa saya ingetin, ayo Bu, kalau walaupun kita Ramadan ini nggak baca hadroh basaudan, pada saat kita lagi lagi nggak ada kegiatan, nggak ada apa, setel aja hadroh basaudan di rumah, kita dengerin. Ada doa-doa munajat yang kita baca, doa-doa munajat yang kita sampaikan kepada Allah, yang mungkin kosakata kita nih dalam munajat itu, dalam doa itu masih minim. Apalagi di bulan-bulan semacam ini nih, di Ramadan dan di 10 terakhir, justru kita diminta banyak berdoa. Banyakin doa kita sama Allah. Di dalam tahajud kita, di dalam munajat kita, banyakin. Jangan minim-minim. Tapi kadang-kadang kita doa minim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau lihat doanya mah bagus. Ya, doanya bagus, semua terkandung di dalamnya, Masya Allah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ringkas gitu. Ya, tapi taunya itu aja. Sayang, banyakin lagi doanya. Hadirin lagi doanya. Allah suka sama hambanya yang berdoa. Ya, kita banyakin munajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita, tuntun kita untuk kita senantiasa digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau terus berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hal ihwal yang digambarkan oleh Allah dengan keadaan pada hari kiamat, Allah berikan kepada kita keselamatan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, Allah jaga kita, dan Allah selamatkan kita, dikelompokkan kita di dalam kelompok orang-orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.